Yo guys, di video kali ini gue mau jelasin strategi trading forex untuk pemula. Karena banyak banget yang nanya sama gue, Bang, gimana sih cara lu trading forex itu gimana sih? Gimana bisa profit dari HP doang sambil jalan-jalan? Nih, lihat ya, sekarang gue di pantai sambil minum kelapanya enak, dingin, di pantai, tapi tetap bisa cuan. Kok bisa? Karena gue trading di forex, ya terutama ini di market gold. Jadi itu sebenarnya trading CFD di market gold, tapi banyak orang sebut trading forex. Nih, ini gue sambil nih ya, sebelum gue jelasin strategi, gue mau kasih lihat dulu. Lihat nih, sekarang gue udah di pantai di Bali. Lihat, pasirnya beneran, bukan green screen. Ya, dan ini sedang profit. Ya lihat, ini sedang running profit. Nggak usah lihat sih sebenarnya, ini udah screen record. Nih ya, lihat. Ini sedang running profit. Nih, sambil jalan-jalan, lihat ini profit 1.400 dolaran dengan modal hanya 3.500 dolar. Itu gede sih kalau dirupiahin. Modal gue berarti sekitar 50 juta lebih. Sekarang lagi running profit hampir 20 juta rupiah. Sambil di pantai, jalan-jalan kerjanya, ya. Gila kan? Bisa sambil jalan-jalan, tapi ya cuan terus. Ya tetap sih otak bekerja, walaupun sambil jalan-jalan otak bekerja. Nih, oke, kita balik sebentar sambil jalan. Ya, sekarang strateginya gimana sih? Oke, langsung kita bahas ya. Di sini kita pakai aplikasi MetaTrader 5. Ya, ini adalah aplikasi interface yang dipakai sama banyak banget broker forex, hampir semua broker forex. Ini ada anjing lucu juga, lihat. Nggak apa-apa lah, anjing lucu ya. Tuh, enaknya gini, sambil trading cuan bisa jalan terus. Ya, tapi tetap asalkan kalian punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya, yang ada loss terus. Tapi kalau punya ilmunya, cuan terus. Oke. Nih, kita lihat di sini sekarang. Pertama, ini kita namain strategi ini KFX Basic. KFX Basic. Jadi ini adalah strategi trading forex untuk pemula yang cukup fleksibel ya, bisa dipakai di market M5 sampai M30, M5, M15, M30, berarti di candlestick 5 menit, 15 menit, dan 30 menit. Ya, itu lumayan singkat lah, alias scalping. Ya, scalping. Nah, kalau kita lihat ini butuh dua indikator. Untuk strategi trading ini butuh dua indikator. Indikator Bollinger Band dan stochastic indikator. Nah, setelan indikatornya itu seperti ini. Bollinger Band di periode ini salah, harusnya di periode 15. Bollinger Band di periode 15 dan deviations 2, deviasinya 2. Kemudian stochastic oscillator ini di 533 itu setelan default dan di levelnya 20-80 itu garis pembatas antara harga kapan disebut tinggi, kapan disebut rendah. Ya, fungsinya apa nih dua indikator ini? Fungsinya itu untuk melihat kapan harganya sudah terlalu tinggi dan kapan harganya terlalu rendah. Tapi kalau cuman pakai satu indikator doang, itu nggak kuat. Satu indikator doang itu nggak kuat. Ya, jadi makanya nih gue pindah sedikit ke sini. Makanya gue pakai dua indikator. Minum lagi. Mulutnya kering. Ya. Pakai dua indikator supaya kalau dari dua indikator itu udah ada konfirmasi, berarti ya kemungkinan analisa kita benar lebih bagus. Ya, misalnya kalau salah satu indikator itu cuma menandakan kemungkinan persentasi benernya 80%. Kalau pakai dua-duanya, mungkin konfirmasinya di angka 90%. Kita jadi lebih yakin. Ya. Dan sekali lagi di sini kita tradingnya disarankan pakai leverage akun kalian yang maksimum aja. Kalau gua sekarang pakai 1:500 supaya kita bisa profitnya lebih banyak. Dan kalau tahu caranya dengan leverage yang lebih besar, kita sebenarnya bisa meminimalisir resiko. Walaupun kebanyakan orang mikir, oh leverage tambah gede berarti kita tambah beresiko. Ya kalau nggak tahu caranya. Kalau tahu caranya malah leverage tambah besar, kita itu bisa mengurangi resiko karena memperbesar modal yang bisa kita mainkan. Jadi modalnya sama, tapi jumlah yang kita tradingkan bisa berbeda. Intinya pakai leverage
saran saya dimaksimalin aja. Kalau di broker yang saya pakai sekarang maksimal 1:500, ya udah 1:500 lah gua pakai. Ya jadi gua tradingnya itu 500 kali lipat dari modal gua. Gua bisa trading misalnya modal gua nih, modal gua $3.000. Tapi gua bisa open posisi sampai 3.000 kali 500. Berarti berapa tuh? 15.000 kali 100. $1,500. Bayangin, dengan modal $3.000 gue bisa open posisi sampai $1,500. $3.000 sekitar 50 juta rupiahan. $1,5 juta itu 20 miliar lebih. Gila kan? Ngeri. Ya memang ngeri. Tapi disitulah magicnya ya. Nah, kalau kita udah cara open posisinya gimana nih? Tadi kan cara indikator, jenis akun dan lain-lain. Nah, sekarang cara open posisinya gimana? Cara open posisinya itu, kalau kita lihat Bollinger Band itu garisnya ada 3 nih. Kalau kita lihat di sini nih, gua pakai kursor ya. Bollinger Band ada garis atas, garis tengah, garis bawah. Kalau sudah kena garis atas, artinya harganya sudah terlalu tinggi. Ya. Dia cenderung akan mantul ke bawah. Kalau sudah kena garis bawah, berarti harganya cenderung sudah terlalu rendah dan dia akan mantul ke atas. Tapi itu nggak selalu. Ya, kemungkinan di 80% lah ya, akurasi di 80%, 70-80%. Dan itu kan cara pakai Bollinger Band. Cara pakai stokastik gimana cara bacanya? Kalau sudah menyentuh garis atas, berarti sudah terlalu tinggi. Kalau sudah menyentuh garis bawah, berarti harganya sudah terlalu rendah. Nah, itu juga nggak selalu seperti itu, di 80-90%. Maafkan, ini ada suara anjing. Coba lihat ke sana tuh, ada anjing. Ya ginilah ya, kita kan trading sambil, gue juga bikin ini tutorialnya sambil nyantai. Jadi gue mau kasih lihat bahwa kita itu trading forex itu dimanapun dan kapanpun kita tetap bisa buka pasar, dapat cuan dari Mr. Market. Ya, Mr. Market bukan Mr. Bean. Ya, oke. Karena ya inilah market, tempat kita open posisi. Oke, lanjut. Tadi udah gua jelasin Bollinger Band dan stokastik. Nah, sekarang gua kasih contoh sedikit ya. Contoh ya. Kita lihat di sini di tengah itu ini udah kena garis atas dan di sini udah kena garis bawah. Di indikator yang di bawah stokastik itu nih ya, kursornya gua gerak-gerakin nih di sini. Sudah kena garis atas. Artinya harga sudah terlalu tinggi, akan mantul ke bawah, dikonfirmasi oleh 2 indikator dan benar turun ke bawah. Ces. Nah, benar. Jadi ini akurat ya, karena kita pakai 2 indikator bukan hanya 1. Jadi double confirmation. Confirm, bam. Tapi tetap konfirmasi mau pakai 3 indikator sekalipun itu nggak ada yang namanya 100% pasti. Ya 90% accuracy lah. Ya. Kita lihat lagi di sini ada mana ya? Ada event lagi, kita cari event. Kita cari sedikit event. Nah, di sini ada lagi event. Di sini Bollinger Band sudah menyentuh garis atas. Di bawah stokastik sudah menyentuh garis atas. Artinya harga sudah ketinggian dan benar kita lihat nggak lama kemudian candlesticknya jadi turun. Cung. Nah, itu. Kita lihat lagi di sini. Sudah menyentuh garis bawah Bollinger Band, di stokastiknya sudah garis bawah. Lihat candlesticknya jadi naik ke atas, dari ke bawah mantul ke atas. Ya. Dan itulah yang gue lakukan. Gue open posisi tadi, open posisi buy. Karena forex itu agak lambat ya. Gue sekarang mungkin nggak open posisi langsung. Bolehlah nanti di video ini gue open posisi langsung, tapi nih gue jelasin sedikit analisa yang gue ambil. Ini kan lagi running profit, tapi gimana bisa profitnya? Ya, nih kalau kita lihat di sini kita open posisi buy kan? Itu gue open posisi buy ketika menyentuh garis bawah. Tuh lihat ada anchor candlesticknya dan indikator stokastiknya juga sedang menyentuh garis bawah. Akhirnya candlesticknya dari harga turun mantul ke atas. Cung. Nah, dan di sini juga kalau gue akan harus open posisi sekarang nih, ini kan lagi naik. Kalau gue harus open posisi, ini gue akan open posisi sell.
Ya sekarang open posisi sell. Nggak akan langsung profit, tapi ya kita tunggu waktu. Ini kan M5, kita tunggu di 4-5 candle ke depan lah. Berarti sekitar setengah jam sampai sejam ke depan. 4-5 candle ya 20-30 menit ke depan sampai sejam, itu dia akan turun. Ya, karena ini sudah menyentuh stokastiknya, sudah harganya terlalu tinggi, dan di Bollinger Band sudah menyentuh garis atas, artinya harganya sudah terlalu tinggi. Ya, kalau kita tunggu lama-lama ini jadi profit juga. Nah, sekarang gua akan close posisi yang tadi running profit. Jadi nih lihat balance gua sekarang 3.500 dengan running profit 1.200. Kalau gua close, ini balance-nya akan berubah jadi 4.000 lebih. Ini ya, kita close posisi. Close. Oke, profit. Ini juga close posisi. Profit. Ya. Oke, berarti kita udah profit, sekarang balance-nya jadi 4.700. Dari tadi 3.500, sekarang 4.700. Berarti profit hampir 20 juta rupiah sambil di pantai, bisa sambil minum kelapa. Ya, begitulah. Itulah kenapa gue bisa kebeli ini itu. Mungkin kalian ngelihat konten ya, gitulah kenapa ya. Lihat nih, ini jam tangan Rolex. Mungkin kalau di jam luxury nggak terlalu mahal lah. Di luxury ini termasuk entry level, tapi tetap harganya 100 juta lebih. Ya ini dari sinilah ya, jaga lilin online. Kalau zaman dulu kan jaga lilin pakai dukun, pakai apa tuh, ngepet, doa-doa ritual dan lain-lain ya, bukan doa, ritual, sorry. Kalau sekarang ini jaga lilin, oke? Kalau kalian mau belajar caranya, diajarin dari A sampai Z, dapat signal gratis juga, signalnya dari mentor yang berpengalaman. Bukan hanya itu, dapat juga grup untuk diskusi, bisa belajar bareng sama yang lain, profit bareng-bareng. Langsung linknya ada di deskripsi di Ken Wilboy FX ya, Ken Wilboy FX. Itu sudah banyak yang berhasil di sana, udah ada ribuan orang yang berhasil dapat profit setiap harinya. Kita semua udah profit dan tinggal giliran lo. Oke, ini bukan promosi tapi edukasi supaya lu juga bisa profit. Itu ya, soalnya goal yang gua mau. Gua bisa profit, tapi kalau gua sendiri yang berhasil itu nggak ada berkah. Tapi kalau berhasil bareng-bareng itu mantap. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng di video ini. Thank you semuanya dan salam profit. Salam cuan.